Bapa, sore ini kami datang kepadamu. Terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih setiamu. Haleluya. Bahkan sepanjang hari ini kami merasakan tidak sendirian. Amin ya Tuhan. Tetapi Engkau selalu menyertai kami ya Bapa. Amin. Amin Yesus. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Haleluya. Biarlah firman-Mu menjadikan berkat untuk setiap kami yang hadir. Amin. Amin ya Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu Kami serahkan. dari awal hingga akhirnya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Senang sekali dalam kesempatan indah sore ini saya boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Seperti pujian tadi katakan, yang memimpin pujian Ibu Lani tadi, bahwa tema kita, tema kayaknya sederhana sekali, tetapi mengandung arti yang luar biasa. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita buka di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Kitab Roma pasal 8 ayat 28 sampai ayat 30. Saya ajak Bapak Ibu bersama-sama membaca bersama-sama ayat 28 sampai 30. Akan saya mulai dengan hitungan 1, 2, dan 3 kita mulai ya. Roma 8 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya dia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak Ibu, kalau kita membaca dengan teliti ayat 28 sampai ayat 30, ada satu kata-kata yang luar biasa buat kita bersama. Kata-kata itu mengatakan begini: apakah kita ini termasuk rencana atau panggilan Allah? Jangan dijawab, tetapi saudara pikirkan dalam kehidupan saudara. Apakah benar aku ini masuk rencananya Allah? Kalau saudara tidak masuk dalam rencananya Allah, biarpun datang di tempat ini, pulang dikasih uang pun, saudara tidak akan datang. Kalau saudara tidak memiliki kerinduan yang dalam untuk Allah. Tema kita menarik sekali. Tema kita adalah ayat 28 yang kita baca tadi. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Coba kita pikirkan bersama. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Pertanyaan unik sekali. Siapa saudara itu? Dan siapa itu Allah? Allah adalah Sang Pencipta. Allah yang mengadakan semua yang tidak ada menjadi ada. Tetapi kita ini siapa? Kita ini adalah ciptaannya. Bayangkan saudara, Sang Pencipta dan kita yang dicipta, dikatakan apa? Turut bekerja. Loh, apa hebat saudara? Kok dikatakan Allah itu juga turut bekerja dalam kehidupan kita? Kalau kita pikir sebentar, mungkin saudara bertanya-tanya, aku ini siapa? Apa hebatku? Apa yang kumiliki untuk Tuhan? Apa yang
yang kau persembahkan, sehingga Allah turut bekerja. Allah itu yang wah, kita mungkin wih. Allah luar biasa, kita ini biasa. Tetapi Rasul Paulus dalam suratnya di kota Roma yang kita baca tadi, jelas mengatakan Allah turut bekerja. Loh, siapa kita ini, saudara? Agama yang lain aja dikatakan apa, saudara? Untuk mencapai suatu tujuan, dia berusaha mendekatkan dirinya loh kepada dia. Tak ulang sekali lagi. Agama lain, dia untuk mencoba mendekati Allahnya supaya maksudnya diterima. Contoh paling gampang, saudara. Kalau daerah sini hampir sama dengan daerah rumah saya. Ada yang namanya Punden, ya, tahu ya, Punden. Suatu tempat yang besar, ada pohonnya, bahkan ada acara tertentu ditangkap velodrome, ada yang orkes, ada si wayang. Kalau kita mikir loh, apa sih hebatan pohon ini? Kok katanya ini loh yang jaga kampung ini, termasuk tempat saya. Saudara tahu di tempat saya daerah Kendung itu yang datang itu gak Kendung tok, saudara. Yang datang itu Kediri, Lumajang, Bondowoso, pokoknya jauh-jauh. Cuma apa, saudara? Datang di Kendung. Suatu hari saya tanya, saya kan orang Kendung, tapi bukan asli loh ya. Suatu hari saya tanya, Bapak dari mana? Oh, saya dekat, Pak, saya dari Lamongan. Oh, loh Pak, ini ada acara apa sih, Pak? Ini loh, ada tokoh Kendung. Wih, saya baru tahu sejarah Kendung. Mau dengar ya? Dengar sedikit ya. Saya juga karena kaget, saya bagian dari saudara. Mungkin saudara yang mendatang mungkin kaget. Bapak tahu, di makam itu, Pak, ada tempat di mana orang dimanapun mesti masuknya lewat situ. Namanya itu Gapuro, tahu ya Gapuro itu ya. Jadi orang pergi kemana-mana kalau masuk Kendung lewatnya Gapuro. Dulu ini namanya bukan Kendung, malah penasaran saya, saudara. Ya sejarahnya kan unik ya. Loh, apa Pak? Dulu ini namanya apa itu yang untuk orang Beol namanya? Jambangan. Tahu Jambangan ya? Nah, di sana Jambangan itu adalah suatu desa. Sekarang Kendung. Pak, Bapak tahu di makam itu, Pak, sebelah kiri itu ada singa besar. Wow. Di sebelah kirinya, kanannya, Pak, ada naga gede. Saya pikir udah dari sini angker gitu ya. Karena saya pendatang, saya lama 20 tahun lebih, saya teruskan pertanyaannya. Loh, apa hebatnya makam itu, Pak? Ini sejarah, Pak, tidak semua orang tahu. Di sini tuh ada harta karunnya. Saya malah mengerikan, penasaran saya. Saya mendatang sejak di Kendung sudah 25 tahun. Pak, di sini tuh ada emas-emasan. Bahkan batangan dimasukkan satu kotak besar dan tersimpan di Kendung. Wow. Mau kaya Bapak Ibu? Mau kaya? Oh, gak mau kaya ya, Mas, saya terus senang gitu ya. Mau saya sendiri orang Kendung ya gak ngerti kok tempatnya di mana. Tapi sayangnya sampai sekarang orang yang banyak dari mana-mana itu katanya datang di Besarian itu cari di mana harta itu berada. Lempengan, saudara, katanya, saudara. Dan ada beberapa orang itu katanya ya, ada tokoh namanya Syekh Sakaria. Wah, malah penasaran saya. Itu kayak apa gue yang Sakaria gitu ya. Saya lanjutkan. Ketemu dia datang saja, gak bicara, cuma ketemu dia lewat. Apapun yang dikerjakan berhasil. Enak nih, saudara. Loh, itu cuma ketemu loh, sudah mungkin kelihatan, maaf, matanya gitu loh, salah gitu ya. Saudara katanya sukses, bahagia. Sampai sekarang orang tidak berani di mana mencari harta karun itu.
Kayaknya menarik, bukan firmannya, kan ceritanya kayak ini. Oke, itu cuma pembukaan aja saudara ya. Nah, ternyata orang Kendung sekitarnya itu merasakan ada harta benda di sana, ada tokoh Syekh Zakaria ini sampai sekarang itu ingin ketemu, tidak pernah ngetok lagi. Cuma ada beberapa orang tertentu, tapi nggak bisa ketemu gini, cuma lewat. Bahkan dia Syekh Zakaria naik kuda, mendengar suara kaki kuda tok, oleh rezeki saudara. Gak tahu kotorannya. Selanjutnya saudara ya, akhirnya ceritanya terus banyak saya mikir. Wah, ternyata Kendung itu ada sejarahnya. Nah, banyak orang datang ke situ ingin mendapatkan sesuatu. Itu adalah apa? Usaha manusia mendekatkan dirinya kepada Allah. Katanya ada dewanya, katanya pohon itu penuh ampanya, sehingga itu menjadi angker dan banyak orang datang ke sana. Bagaimana dengan seorang percaya, saudara dan saya? Ada tetangga saya, kalau ingin ke sana jangan cari hartanya, nggak ketemu. Saya sudah cari nggak ketemu. Sudah selanjutnya, banyak tokoh-tokoh agama mengandalkan sesuatu yang diharapkan. Pertanyaannya untuk kita, apakah kita juga mengandalkan sesuatu, mendapatkan sesuatu? Firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita bersama, kalau Allah turut bekerja, sekali lagi perhatikan, kalau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, perhatikan, artinya setiap orang rindu apa itu sukses, betul? Oh, Allah turut bekerja, betul nggak? Kalau ibu diberkati kan mengatakan begini, wah aku habis diberkati Tuhan, tiba-tiba bapaknya ketiban pulung duit kayak itu kan rezeki, pasti sudah dengar lama-lama. Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu bekerja, betul? Anak saudara lulus, anak saudara sukses, apa kata saudara? Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong. Jadi kalau Allah turut bekerja, membayangkan kita sukses, berhasil. Tetapi saudara, perhatikan kata yang terakhir. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata sesuatu itu menunjukkan bukan berhasil toh, bukan sukses toh. Bagaimana dengan kita melihat orang lain yang tidak berhasil? Bagaimana melihat saudara kita yang tidak sukses? Saya sedikit mau bersaksi saudara. Di gereja Bromo itu ada seorang ibu, kalau datang menggendong anaknya, nggak kecil saudara, mungkin anaknya sudah remaja, anaknya ini lumpuh, sudah mulai lahir, sudah lumpuh, sampai remaja, hujan gelodok pun ibu ini datang, saudara, bayangkan, datang bawa beban. Bebannya apa saudara? Gendong anak isi lumpuh. Kalau dikatakan Allah turut bekerja, apakah Allah juga melihat kenyataan hidup itu? Ibu yang tadi saya katakan, ibu ini sudah setia. Bahkan saya tahu sendiri, karena saya ibadah di Bromo itu saya duduk di belakang. Ibu ini memberikan perpuluhan, bayangkan saudara. Dan ibu ini tidak pernah kantongan di depannya, gak pernah saya perhatikan. Tapi kenyataannya dalam hidupnya, dalam ibadah pun, bukan sekedar beban hidup, tetapi juga beban gendong anaknya saudara. Tetapi ibu ini setia. Mungkin kalau saudara melihat di tempat ini, semuanya sehat-sehat, nggak ada yang digendong karena lumpuh. Allah betul bekerja, yes. Kenyataannya semuanya sehat, betul? Bagaimana saudara kalau kita melihat saudara kita yang setia, memberikan persembahan, iya, memberikan perpuluhan, apalagi iya, hujan deras gerimis banjir datang, iya. Bukankah ini juga luar biasa di depan Allah? Tetapi kalau ditanyai, apakah ibu ini rindu anaknya disembuhkan Tuhan?
Ibu ini rindu, saudara. Anaknya sudah remaja, gede, digendong ini. Rindu datang kepada Tuhan. Kalau ada mujizat, dia mungkin datang lebih dulu. Kalau ada kesembuhan, mungkin dia akan datang lebih dulu. Apakah ini juga masuk? Allah menyertai kita. Padahal kalau kita melihat dalam keadaan, dalam kekurangan yang dialami ibu ini tetap merasakan ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara membaca sebelum ayat 28, ayat 18, Rasul Paulus tahu persis di kota Roma itu ada orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Mereka mengalami suatu penderitaan, mereka mengalami kengerian. Tetapi saudara, coba kita lihat bersama-sama ya. Ayat ini luar biasa, saudara. Sebelumnya ayat 18, saya bacakan buat kita bersama. Sebab aku yakin, kata Rasul Paulus, bahwa penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kapan itu, saudara? Nanti kalau saudara bertemu Tuhan Yesus, saudara akan merasakan karyanya luar biasa dalam hidup ini. Rasul Paulus sudah menjelaskan bahwa penderitaan zaman ini, siapapun yang mengalami sakit penyakit, siapapun yang mengalami berbagai persoalan, saudara jangan takut. Ayat 18 yang dikatakan suratnya Rasul Paulus dengan nyata bahwa penderitaan yang dialami, sakit penyakit, penderitaan apapun, saudara, itu cuma apa? Tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan Allah yang nanti akan kita terima bersama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 28 ini kalau dipotong, ya sudah dipotong saja, enak, cuma begini bunyinya, dipotong loh ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Enak. Enaknya apa, saudara? Ternyata kita ini mendapatkan sesuatu, yaitu apa? Pertolongan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Sakit pasti disembuhkan, betul? Tetapi kalau sudah melihat, terus saya lanjutkan, ada kata begini, saudara, yaitu, perhatikan ini, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pertanyaan buat saudara, kan saya awali loh, apakah saudara itu termasuk rencana dipanggil Allah atau enggak? Masalah sakit, penyakit, kelemahan apapun yang kau hadapi, engkau tidak akan tahan. Engkau akan meninggalkan Yesus dalam hidupmu. Tetapi kalau engkau dipanggil sesuai rencana Allah, dalam penderitaan apapun, dalam kesusahan apapun, saudara jangan takut. Penyertaan Allah itu akan nyata dalam hidupmu. Asalkan engkau merasakan, aku rencana Allah itu, memang aku terpanggil sesuai rencana Allah. Bukan sekedar dipanggil dengan rencananya saja. Ada kata begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan, mereka juga apa? Bahkan dikatakan serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Wah, luar biasa, saudara. Banyak orang Kristen percaya siapa itu Yesus dalam hidupnya, tetapi tidak semua orang menyerahkan hidupnya di dalam Yesus. Kata Allah turut bekerja dalam sesuatu, artinya Allah itu bukan saja kesuksesan, Allah bukan saja memberikan keberhasilan, tetapi juga Allah akan memberikan pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Mungkin saudara berdoa untuk sesuatu yang saudara rindukan, doa terus, kapan Tuhan kau jawab? Saudara mungkin mendoakan anakmu cepat kali Tuhan,
Kapan engkau sentuh? Saudara dalam kasih Tuhan, bukankah sakit menderita apapun yang kita alami, Tuhan itu tetap menyertai kita. Amin. Amin. Saudara, ada satu ayat yang membuat kita senang ya. Bahkan ini ada lagunya. Di dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24 dikatakan, Tuhan menetapkan, teruskan, langkah-langkah orang yang hidupnya terkenal kepadanya. Luar biasa. Berikutnya, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kalau saudara merasakan panggilan rencana Allah sesuai dalam hidupmu, maka sampai tergeletak pun tangannya sanggup menolong. Amin. Luar biasa Allah kita itu, saudara. Saya kembalikan orang yang sakit tadi, saudara, ya, cuma promo itu. Suatu hari saya ini bukan menggoda sih, cuma tanya aja, Bu, kalau bekerja bagaimana dengan anak ini? Ya, kadang-kadang dibagi saudara yang lain jaga. Anak ini tidak bisa dibiarkan, Pak. Maunya apa saja, tetapi dia tidak bisa. Mau ngambil sesuatu kesulitan. Jadi kita juga harus membantunya. Pertanyaan yang terakhir, kira-kira Bu, andai kata anak ini sampai tua pun bagaimana? Dia katakan apa? Sampai mati pun, Pak, saya tetap mengasihi dia. Oh, dia anak saya. Wow, luar biasa. Kalau kita nggak mengalami penderitaan atau sakit penyakit, kalau dikatakan Tuhan Yesus ada, amin. Tuhan Yesus menyertai kita, amin. Terus kan kalau Tuhan menyertai kita pada saat kita melihat saudara kita mengalami kayak begitu, bagaimana saudara? Tetap, ya, setianya dia bukan saja didasari akan melihat kenyataan hidupnya anaknya begitu, tetapi dia punya keyakinan, saudara, pasti Tuhan itu akan menolong. Saya bingung, kata menolong ini apakah ini akan disembuhkan? Ternyata tidak. Ibu dibilang begini, apapun yang diberi Tuhan untuk saya akan saya terima dengan senang hati. Wah, mungkin saudara titip kiai keluarga lain, panti asuhan lain, tapi kenyataan ibu dengan tulus, saudara. Dengan penderitaannya itu, dia masih mengakui penyertaan Allah itu tetap bekerja dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bandingkan dengan Mazmur 37 yang kita baca tadi, Allah menetapkan setiap orang. Berarti ibu itu menetapkan, enggak? Ditetapkan oleh enggak ada. Rencana Allah itu baik, saudara. Ya, ulang sekali lagi, rencana Allah itu selalu baik. Kemarin ada hamba Tuhan ngomong begini, saudara. Saya juga pikir-pikir, baru ingat, saudara. Pada saat penciptaan itu ya, manusia, tumbuh-tumbuhan, alam sekitarnya itu semuanya baik. Ternyata ada satu yang nggak baik. Apa, saudara? Yang nggak baik itu kalau pria itu sendirian ternyata. Tapi yang bujang itu dapat kabar dari Tuhan yang lalu mungkin ya. Allah ciptakan, wah, itu baik. Allah ciptakan hari sekian baik. Dalam ciptaan itu ada satu yang nggak baik. Tidak baik kalau pria itu sendirian. Ada Mas Kris. Kayaknya Moni loh ya, kayaknya Moni. Ini kenyataannya ya. Tertawa Pak Tris. Aku tidak tundang menaik sampai. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu cuma prolog atau yang saya sampaikan. Tidak baik kalau pria itu sendirian dalam ciptaan Allah. Kita kejadian. Nah, kita kembali ke firman Tuhan.
Kalau Tuhan menetapkan langkah orang, memang apapun kondisi yang saudara hadapi, seperti itu tadi, harus diterima. Saya mengasihi Tuhan, maka dasar yang karena Allah mengasihi, saya mengasihi Allah, atau Allah mengasihi saya, maka untuk anak saya ini pun, biarpun anak ini menderita sampai mati pun, saya tetap mengasihi Allah. Luar biasa. Ayat penutup firman Tuhan pada malam hari ini, saya ingin bersama-sama membuka di dalam kitab Filipi pasal 2. Ini ayat yang saya senang sekali ya. Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat 13. Mari kita akan bersama-sama baca ayat terakhir ini. Sudah ketemu semuanya? Filipi 2 ayat 13. 1 2 3. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Saudara sadar enggak? Ternyata Allah itu bekerja bukan pada saat kesuksesan saja, bukan saat keberhasilan saja, tetapi dalam kelemahan, sakit, penderitaan pun Allah itu menyertai kita. Kalau kita kembali dalam Filipi 2 ayat 13, ternyata kalau saudara mampu, kalau saudara bisa, ternyata itu semua Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Makanya Bapak Ibu, kalau berhasil, kalau sukses, kalau bisa, kalau mampu, apapun, saudara jangan sombong. Coba kalau nggak ada saya, coba kalau tidak saya bantu, saudara akan salah besar. Ternyata kekuatan dan kemampuan Allah turut bekerja itu apa saudara? Dinyatakan ternyata Allah lah yang melakukan. Jadi kalau saudara mampu, kuat, jangan sombong saudara. Itu semua karena Allah yang melakukan. Jadi turut bekerja itu, kalau kita sadar sebenarnya aku apa, tetapi Allah yang luar biasa itu loh bekerja bersama dengan kita. Kenyataan Filipi menulis, jadi kalau kita bisa pun itu karena Allah yang melakukan dalam kehidupan kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan vokal grup Laskar Kristus. Kami persilakan sebelum saya tutup di dalam doa. Shalom. Kami dari vokal grup Laskar Kristus akan menaikkan satu pujian yang mungkin bisa menguatkan bagi kami semua.
waktu Tuhan, yang artinya Tuhan memiliki kesempatan untuk kita. Kapan kita disembuhkan? Kapan kita diberkati? Kapan Tuhan menolong? Bahkan Tuhan tidak menolong, bahkan Tuhan tidak memberkati, bahkan Tuhan tidak memberikan kesuksesan. Jangan khawatir, percayalah, penyertaan Allah tetap ada di dalam kita. Amin. Waktu Tuhan lah yang menentukan. Haleluya. Saya udah Bapak Ibu panggil berdiri, kita akan masuk dalam doa. Haleluya. Di akhir ibadah pada malam hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami boleh satu sama lain mengenal, Haleluya. mengasihi, dan kami merasakan ada kasih Allah yang boleh kami rasakan. Bahkan firman-Mu boleh menyapa kami Haleluya. bahwa Engkau turut bekerja bukan dalam keberhasilan saja, Haleluya. dalam kegagalan pun Engkau tetap menyertai kami. Amin. Bahkan kalau kami mampu, bahkan kalau bisa, Yesus. bahkan kami mampu segalanya pun, ternyata Engkau yang melakukan, Haleluya. Engkau yang mengerjakan dalam kehidupan Terima kami. kasih. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Syukur. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus, Tuhan Yesus. kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan, dan juga puji-pujian dari vokal grup tadi, kiranya menjadikan suatu kekuatan dan tongkat bagi kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, sebelum saya umumkan, kami atas nama majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Bondo Ikhtiar yang telah menyampaikan firman Tuhan pada sore malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati di dalam setiap pelayanannya. Imanku